malam buat kita semua. Saya di sini mau berbincang-bincang dengan kalian bahwa hidup itu tidak ada yang tanpa resiko. Hidup itu pasti ada resikonya. Apa resikonya? Misalkan kita kan nggak tahu umur, tiba-tiba umur kita pendek bagaimana? Nah itu kan resiko hidup. Kalau kita umurnya pendek, tahu-tahu kita pencari nafkah di rumah, di dalam keluarga kita. Saat kita meninggal tiba-tiba, berarti pasangan kita dan anak-anak kita akan terbengkalai kan keuangannya. Bisa-bisa mereka sulit untuk makan, sulit untuk bayar-bayar uang sekolah kalau masih sekolah anaknya. Yang kedua, resiko hidup itu kan kadang-kadang penyakit kritis datang tiba-tiba orang penyakit stroke, ya itu penyakit kritis. Kadang-kadang gagal ginjal, ada yang tumor, ada yang macam-macam lah, ada 150 jenis penyakit kritis. Bayangin aja, penyakit kritis macam-macam. Jadi kalau ada yang terkena penyakit kritis padahal dia masih muda, jangan-jangan dia sebagai pencari nafkah di dalam keluarga. Makanya saat dia kena penyakit kritis berarti butuhkan uang untuk membiayai obat-obatan. Kalau ada BPJS, belum tentu semua penyakit di cover oleh BPJS. Nah, kalaupun dia ada BPJS, dia rawat inap, kan dia butuh juga uang untuk jaga dia, uang untuk tambahan beli obat, uang untuk selama dia dirawat, kan butuh pampers, butuh biaya makan yang jaga dia. Kadangkala harus beli tongkat atau beli kursi roda. Pokoknya masih banyak biaya-biaya selain obat-obatan yang di-cover oleh BPJS. Yang ketiga, saat ada orang tua meninggal, biasanya orang Batak, orang Cina, orang Bali, orang Toraja, saat orang tuanya meninggal biasanya ada biaya pemakaman. Nah, saat orang tua meninggal kan dadakan biasanya, nggak tahu kita tanggal berapa dia meninggal, bulan berapa. Jadi saat ada yang seperti itu, kan biaya untuk pemakaman mendadak juga kan, namanya dia meninggal dadakan, berarti ada resiko untuk biaya pemakaman. Nah, kalau itu misalkan ada orang tua sampai terlalu panjang umurnya, kan ada yang 100, ada yang 80 ke atas deh gitu. Kalau orang semakin lama umurnya, dia juga ada resiko di situ. Resikonya apa? Biasanya kalau semakin panjang umur dia, semakin banyak kebutuhan untuk itu. Bisa aja dikit-dikit dia sakit, bisa aja dia mengalami macam-macam lah penyakit gitu kan. Karena kadang-kala menghadapi orang yang terlalu tua juga banyak resiko-resiko yang dihadapi. Nah, kalau terjadi resiko-resiko hidup yang tadi di dalam keluarga kita, apakah kita sudah mempersiapkan proteksi untuk itu?
Kalau seorang suami masih muda dia meninggal, kan kasihan anak-anaknya, kasihan kan keluarganya. Belum tentu loh istrinya bekerja saat dia masih hidup, saat suaminya masih hidup belum tentu istri itu bekerja. Berarti harus ada pekerjaan dari si istri tadi untuk menutupi hal-hal kebutuhan hidup sesudah ditinggalkan oleh suami. Harus ada pekerjaannya, karena keluarga itu kan butuh makan juga, ya pendidikan anak juga. Kalau anaknya masih kecil-kecil, masih harus sekolah, kan harus ada biaya-biaya pendidikannya. Sehingga perlu kita pikirkan bagaimana mengamankan atau memproteksi kepala keluarga ini agar saat ada resiko-resiko tadi keluarga itu tetap bisa makan, tetap bisa sekolah anak-anaknya, sehingga mereka tidak terlantar. Nah, bagaimana caranya? Perlu kita asuransikan siapa yang menjadi kepala keluarga. Harus diamankan itu, karena mungkin tadinya dia masih hidup, waktu dia masih hidup mungkin kelihatannya ekonomi keluarga itu masih tinggi ya. Tapi saat dia meninggal, tiba-tiba meninggal kepala keluarga tersebut, nanti gaya hidup atau kenyamanan hidup dari keluarga tersebut bisa jatuh, bisa berkurang, atau bahkan langsung turun drastis karena kepala keluarga tadi sudah meninggal. Sehingga mata pencarian keluarga itu tidak ada lagi kan. Nah, kalau udah jatuh, udah meninggal tiba-tiba, tidak ada lagi mata pencarian keluarga, kasihan kan. Sehingga perlu kita mikirkan bahwa kepala keluarga perlu diproteksi, perlu diamankan agar saat ada resiko-resiko yang tidak diharapkan tadi bisa menolong ekonomi keluarga. Begitu juga dengan saat sakit tadi kan, ada sakit kritis tiba-tiba kan, seringkali kan sakit kritis itu tiba-tiba, tidak ada hujan, tidak ada kemarau, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba kok katanya udah sakit kritis. Banyak sekali orang penyakit kritis itu tiba-tiba. Kalau dia udah tua ya wajar aja mungkin kan, tapi kalau masih muda, masih produktif, kasihan semuanya jadi terlantar. Jadi perlu kita memikirkan keamanan ekonomi keluarga itu sendiri. Perlu asuransi buat kepala keluarga agar keamanan keuangan keluarga itu bisa terselamatkan, bisa untuk menyambung hidup sebelum pasangannya mendapatkan pekerjaan. Oke teman-teman, perlu ada proteksi ya, perlu itu di dalam keluarga. Kita harus mengamankan keluarga itu, karena masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi perlu waktu kita sehat, perlu diproteksi, terlebih pencari uang di dalam keluarga kita. Oke, hanya di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi yang lain-lain. Terima kasih.